Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumi di sini. Kita akan belajar mengenai materi kelas 8 bab 6 mengenai teks ulasan. Pernah nggak kalian melihat zaman sekarang itu biasanya dibilangnya review suatu produk ataupun suatu buku, film. Banyaknya sih sekarang di YouTube ya yang seperti itu, tapi banyak juga kok di blog atau berbentuk tulisan. Nah, sehingga di sini kita akan belajar apa sih teks ulasan atau review itu. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Seperti tadi yang saya bilang, bisa berupa drama, film, buku, ataupun mungkin suatu produk. Nah, mengulas ini penting gitu. Ini untuk menguji sikap kritis kita terhadap suatu hal. Untuk kemajuan kayak filmnya atau bukunya atau produk tersebut juga gitu. Jadi bermanfaat. Selanjutnya, setelah pengertian, ada 3 macam jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif, yaitu teks ulasan yang berisi memberikan informasi aja, misalkan mengenai produknya seperti apa, atau mungkin kalau buku isi bukunya itu kayak gimana. Nah itu. Kalau misalkan yang kedua, teks ulasan kritis. Nah, di ulasan kritis ini biasanya tidak hanya memberikan informasi, tetapi diulas juga dengan menggunakan pendekatan ilmu tertentu. Misalkan film Laskar Pelangi diulas dari sisi sosiologi gitu, seperti apa. Nah, itu kritis, jadi lebih mendalam itu. Nah, kalau misalkan untuk teks ulasan deskriptif, ini hampir sama dengan informasi, hanya saja informasi yang disampaikannya itu lebih detail dan sangat rinci serta sistematis. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, yaitu awalan atau pengenalan. Yang kedua adalah tafsiran atau detail mengenai karya yang akan kita ulas. Yang ketiga adalah evaluasi, atau di sini adalah pendapat pengulas itu ada di evaluasi. Dan rangkuman atau berarti juga kesimpulan. Mungkin kesimpulannya apakah film ini baik untuk ditonton atau tidak, atau produk ini apa nih kekurangannya, apa nih kelebihannya, kayak gitu. Yang kedua adalah memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Jadi kalau kita yang mengulas ya terserah kita. Menurut kita nggak bagus ya udah bilang tidak bagus gitu. Menurut kita bagus ya bilang bagus, kayak gitu. Yang ketiga, opininya ini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Jadi nggak hanya sekedar opini, harus fakta dong gitu. Kalau misalkan kita sebut ini putih ya faktanya memang harus putih gitu. Masa merah mau disebut putih, kayak gitu. Yang keempat adalah dikenal dengan istilah lain. Biasanya di bahasa Indonesia itu disebutnya dengan kata resensi. Banyaknya sih resensi novel, resensi buku gitu. Selanjutnya mengenai struktur teks ulasan, tadi udah disinggung sedikit ya. Yang pertama adalah orientasi atau bagian awal, apa sih yang mau kita ulas, tentang buku, tentang film atau produk. Yang kedua, tafsiran, detailnya. Kalau misalkan mengulas buku berarti ada berapa halaman, lalu mungkin temanya apa gitu, sampulnya seperti apa, kayak gitu. Yang ketiga adalah evaluasi atau pendapat pengulas mengenai suatu karya tersebut. Terakhir barulah disimpulkan layak tidaknya, baik atau tidaknya, haruskah ada yang ditambahkan atau tidak, kayak gitu. Untuk struktur selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Apa aja sih kaidahnya? Yang pertama, biasanya teks ulasan itu drama atau film berisi penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang hendak diulas. 2. Menggunakan kata opini atau persuasif. Kenapa persuasif? Ya gitu, karena tadi di kesimpulannya bisa saja si penulis menyarankan untuk tidak membeli produk itu atau menyarankan untuk membeli produk itu, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah menggunakan konjungsi. Selalu ada kata hubung, kemudian, setelah itu, kayak gitu ya. Selanjutnya menggunakan ungkapan perbandingan, baik itu persamaan atau perbedaan. Misalkan nih, satu orang itu mengeluarkan satu karya buku. Nah, selanjutnya mengeluarkan lagi. Nah, ketika kita ngeresensi atau mengulas karya kedua ini, bisa jadi sama pengulas itu dibandingkan dengan karya pertamanya, buku ini lebih mengedepankan apa, lebih detail atau apa kayak gitu. Jadi ada perbandingannya, baik itu persamaan atau perbedaan. Yang terakhir, menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Oke, mungkin
Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Gimana caranya kita kalau mau bikin teks ulasan atau review? Yang pertama, yang pasti harus ada topik, ide. Apa sih yang mau kalian ulas itu? Yang kedua, menuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang diulas atau pokok persoalan. 3. Menuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan setuju nih atau menolak atau keberpihakan kita sama produk tersebut atau karya tersebut. Keempat atau terakhir baru menuliskan simpulan yang menegaskan keberpihakan kembali kayak tadi ya, bisa jadi ada saran atau lebih condong kemana sih, setuju atau enggak sama suatu karya tersebut, kayak gitu untuk teks ulasan. Nah, mungkin sekian untuk materi teks ulasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.